Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dwi Septi Haryani STMM selaku Kepala S1 Manajemen dan selaku dosen metodologi penelitian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sartika Andriani dengan NIM 2061204 dari kelas Manajemen Pagi 1. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Konten Customizations Non-Convenience pada aplikasi TikTok terhadap minat beli Camel Beauty di Tanjung Pinang. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, mari saja langsung saya mulai. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Nah, di bab 1 ini saya akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, pada latar belakang, pada saat ini kita memasuki era digital 4.0, di mana penggunaan internet itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Dengan adanya internet dalam kehidupan masyarakat itu membawa dampak yang positif, di mana awalnya komunikasi ini hanya dapat dilakukan melalui pertemuan langsung, ataupun penggunaan media surat yang memakan banyak waktu, namun saat ini komunikasi itu dapat dilakukan melalui email dan media sosial yang dapat diterima langsung oleh masyarakat. Nah, tidak hanya sekedar sebagai media komunikasi saja, penggunaan internet ini tidak dapat dipisahkan dari dunia industri dan bisnis. Hal ini yang menjadikan para pelaku bisnis untuk memanfaatkan internet sebagai bahan penetrasi kegiatan perusahaan dalam menjalankan atau memasarkan produk dan jasa mereka. Nah, di sini saya lampirkan data dari sumber meltwater.com yang dimana menurut hasil penelitian We Are Social, pengguna aktif media sosial di Indonesia itu sebanyak 167 juta orang pada bulan Januari tahun 2023 atau setara dengan 60,4%, di mana saat ini pengguna media sosial tertinggi jatuh kepada TikTok, YouTube, dan Instagram. Nah, sesuai dengan variabel saya, yaitu mengenai TikTok. Di sini ada data indonesia.id, di mana ada 8 negara dengan pengguna TikTok terbesar di dunia, yang di mana Indonesia ini menjadi urutan yang kedua dengan hasil 109,9. Nah, tentunya hal ini, berdampak baik kepada pelaku bisnis agar bisa melakukan pemasaran dan pengembangan produk dan jasa dengan melakukan konten marketing atau memanfaatkan, media TikTok dengan melakukan pemasaran konten. Nah, salah satu pelaku saya melakukan promosi melalui aplikasi TikTok dengan membuat konten adalah Nadia Safira, pemilik dari produk Camel Beauty yang berdiri pada tahun 2018 lalu. Nah, pada tahun 2021, produk Camel Beauty ini menjadi brand skincare dengan penjualan tertinggi dengan pangsa pasar sebesar 11,9%. Nah, di sini saya lampirkan akun TikTok pribadi dalam membuat pemasaran konten marketing, ya, yaitu akun TikTok pribadi owner Camel Beauty, Nadia Safira dengan jumlah pengikut 5,2 juta orang, dan akun TikTok Camel Beauty untuk melakukan pemasaran dan memasarkan produknya yang sebanyak 376.000 orang yang mengikuti. Nah, pada variabel customization saya mendefinisikan Camel Beauty ini melakukan customizations terhadap produknya dengan menambahkan beberapa varian masker dan face mist yang sesuai dengan keinginan konsumen yang memiliki wajah berjerawat atau membuat produk sesuai dengan apa kondisi kulit wajah pemakai. Saat ini juga Camel Beauty sendiri memiliki 3.500 reseller atau distributor. Nah, pada customizations dapat dilihat di sini awalnya Camel Beauty ini hanya mengeluarkan satu varian produk yaitu masker. Nah, lama-kelamaan
berkembang sesuai dengan permintaan masyarakat atau konsumennya, yaitu ada facial mask, ada face mist, ada body wash atau body scrub, dan skincare lainnya yang disesuaikan dengan keinginan konsumen. Nah, lalu pada variabel kenyamanan atau convenience itu berupa kemudahan dalam mengakses informasi, kemudian dalam mencari, evaluasi, kemudahan dan adanya respon dari penjual, kemudian transaksi, kemudahan pembelian dan ketertarikan atas adanya kemasan, ulasan, review, dan adanya kemudahan dan akses layanan purana jual. Seperti gambar di atas mengenai fenomena convenience, pada gambar tersebut menjelaskan bahwa Camel Beauty ini telah melakukan kemudahan dalam adanya respon dari penjual dan dalam adanya kemudahan eee, ulasan, review, dan adanya kemudahan layanan akses purna jual, yang tidak hanya menggunakan media TikTok, melainkan Shopee, Tokopedia, WhatsApp, bahkan YouTube. Nah, melihat kesempatan yang bagus dari memanfaatkan media TikTok sebagai media komunikasi pemasaran, menjadikan Camel Beauty ini memilih cara tersebut untuk membantu memasarkan produknya. Strategi ini akan membuat konsumen tertarik sehingga terciptalah yang namanya minat beli, yaitu variabel Y. Karena selain proses penyebaran informasi yang sangat cepat, jangkauan yang luas jangkauan yang luas, promosi dan kualitas dari segi konten melalui video dan gambar juga sangat berpengaruh. Nah, hal ini sesuai dengan fenomena penelitian yang dilakukan di World 2021 bahwa pemakaian aplikasi TikTok yang begitu besar dapat menjadikan TikTok sebagai media promosi pemasaran efektif dalam meningkatkan minat beli seseorang. Nah, rumusan masalah di sini, saya akan mencari tahu apakah konten pada aplikasi TikTok berpengaruh terhadap minat beli Camel Beauty di Tanjung Pinang. Yang kedua, apakah customizations pada aplikasi TikTok berpengaruh terhadap minat beli Camel Beauty di Tanjung Pinang. Yang ketiga, apakah convenience pada aplikasi TikTok itu berpengaruh terhadap minat beli Camel Beauty di Tanjung Pinang. Dan yang keempat, apakah konten customizations dan convenience ini memiliki pengaruh dalam minat beli Camel Beauty di Tanjung Pinang. Nah, adapun batasan penelitian, saya sebagai peneliti memperhitungkan faktor demografis seperti jenis kelamin dan usia yang mana pada penggunaan sampel pada penelitian ini berusia 13 tahun ke atas di wilayah Kota Tanjung Pinang. Dan penelitian ini tentunya mengarah spesifik kepada pengguna aplikasi TikTok. Nah, adapun kegunaan penelitian, ada kegunaan praktis dan kegunaan teoritis. Nah, dan yang terakhir pada bab 1 ini ada tujuan penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada. Nah, pada bab 2 akan membahas mengenai tinjauan teori, kerangka berpikir, dan review penelitian terdahulu. Nah, tinjauan teori yang pertama yaitu mengenai variabel content marketing. Berdasarkan pendapat Rahman atau penelitian Rahman 2019 mendefinisikan bahwa konten marketing ini sebagai strategi pemasaran yang difokuskan pada pembuatan dan pendistribusian konten yang memiliki value atau nilai relevan dan konsisten yang bertujuan untuk menarik pemirsa serta mengubahnya menjadi konsumen. Nah, adapun indikatornya yaitu relevansi, akurasi, mudah dipahami, mudah ditemukan yang dijelaskan berdasarkan Melhinels 2019. Nah, tinjauan teori variabel X kedua yaitu customizations yang diambil dari penelitian Widyatmoko tahun 2016 yang mendefinisikan customization ini sebagai tindakan produksi yang disesuaikan dengan keinginan pelanggan tertentu. Nah, adapun indikatornya yaitu kemenarikan, tingkat kesenangan, terkesan nyata, dan kesukaan yang dijelaskan berdasarkan penelitian Nuryadin tahun 2022. Nah, pada tinjauan teori variabel X3 mengenai convenience.
Convenience ini merupakan kenyamanan dari hasil dari kesenangan diri dan kebahagiaan diri pada saat mendapat kemudahan dan dalam mendapatkan informasi serta pengalaman belajar berdasarkan penelitian Coifaris 2022. Nah, adapun indikatornya yaitu access convenience, search convenience, evaluation convenience, transaction convenience, position convenience, dan post position convenience berdasarkan Duarte 2018. Nah, tinjauan teori variabel Y yaitu minat beli yang dijelaskan berdasarkan penelitian Melawar et al. Tahun 2017 dalam bulan dari 2021. Minat beli merupakan sesuatu yang timbul akibat menerima stimulan dari produk atau jasa yang dilihatnya dan timbul ketertarikan untuk mencoba produk tersebut dan akhirnya timbul keinginan untuk membeli agar dapat memilikinya. Nah, adapun indikatornya yaitu minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, dan minat eksploratif yang dijelaskan berdasarkan penelitian Adam 2020. Nah, di sini ada review penelitian terdahulu, di mana Salsabila 2022 yang berjudul Pengaruh Konten Marketing dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Minat Beli pada TikTok Shop, studi kasus penggunaan media sosial TikTok di Jakarta, yang memiliki hasil penelitian bahwa konten marketing ini dan kepercayaan secara parsial dan stimulan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli pada TikTok Shop di Jakarta. Lalu Rahayu RO 2022 dengan judul Pengaruh Konten Marketing dan Dukungan Influencer Terhadap Minat Beli Konsumen pada Produk Fashions memberikan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel konten marketing itu secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat beli dan variabel influencer secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat beli dan secara simultan variabel konten marketing dan influencer berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen pada huruf Canberra. Lalu penelitian berdasarkan Akbar 2018 yang berjudul Pengaruh Konten Marketing Terhadap Minat Beli Konsumen pada Jasa Kreatif Yours Bandung. Nah, di sini hasil pembahasan pada penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh antara konten marketing terhadap minat beli konsumen. Nah, lalu pada penelitian Adam 2020 dengan judul Pengaruh Keragaman Produk Kenyamanan dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen Helm KYT Jakarta Utara yang menjelaskan bahwa variabel kenyamanan pemakaian dan harga terbukti mempengaruhi minat beli konsumen, sedangkan keragaman produk tidak berpengaruh terhadap minat beli konsumen. Nah, selanjutnya ada penelitian dari Nuryadin 2022 yang berjudul Pengaruh Produk Kustomisasi terhadap minat beli ulang dengan addictive behavior sebagai variabel moderasi pada produk Magic Gathering, yang menunjukkan hasil bahwa produk kustomisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli dan addictive behavior, bukan sebagai variabel yang moderasi pengaruh produk kustomisasi terhadap minat pembelian ulang pada produk game MTG. Lalu pada penelitian Insani 2016 yang berjudul Analisis Pengaruh Kenyamanan Terhadap Minat Beli Secara Online pada Pemesanan Tiket Kereta Api melalui website resmi PT KAI yang menunjukkan bahwa kenyamanan berpengaruh terhadap minat membeli secara online. Nah, lalu pada penelitian Al-Faribi 2022 tentang pengaruh mass customizations, kualitas produk, dan harga terhadap kepuasan konsumen. Nah, di mana hasil variabel mass customizations X1, kualitas produk X2, dan harga X3 ini memiliki pengaruh secara stimulan dan parsial terhadap kepuasan konsumen KMC Furniture. Nah, ada penelitian yang dikutip dari Mahkota 2014 mengenai pengaruh kepercayaan dan kenyamanan terhadap keputusan pembelian, di mana hasilnya menunjukkan bahwa variabel kepercayaan dan kenyamanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian online. Nah, di sini saya mengambil judul yang serupa atau Unfilthy yang berdasarkan penelitian Shani 2021
tentang pengaruh konten, customizations, dan convenience pada aplikasi TikTok terhadap minat beli Bittersweet by Najla di Tangerang Selatan, di mana hasil penelitian itu menunjukkan bahwa konten customizations dan convenience itu memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli, dan convenience yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap minat beli. Nah, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa adanya pengaruh stimulan dari konten customizations, convenience terhadap minat beli. Nah, pada kerangka penelitian dapat dilihat di sini ada konten marketing sebagai X1, customization sebagai S2, dan convenience sebagai X3, di mana adanya hipotesis 1, 2, dan 3 yang memiliki berpengaruh terhadap stimulan terhadap variabel Y yaitu minat beli, dan menjadi hipotesis 4. Nah, ada pengembangan hipotesis. Di sini ada 3 dugaan. Yang pertama itu diduga konten marketing berpengaruh terhadap minat beli. Yang kedua, dugaan customization itu berpengaruh terhadap minat beli. Dan dugaan ketiga itu pengaruh convenience terhadap minat beli. Nah, bab 3 ada metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian, saya akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, dan teknik pengolahan dan analisis data. Nah, di sini jenis penelitian yang digunakan oleh saya yaitu penelitian yang bersifat kuantitatif, di mana penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Metode penelitian ini juga berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Nah, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, jenis datanya ada data primer yang didapatkan secara langsung, dan data sekunder, data yang didapatkan secara tidak langsung dalam penelitian, yang bersumber dari artikel, website, dari Camel Beauty. Nah, teknik pengumpulan data. Nah, berdasarkan jenis penelitian, yaitu kuantitatif, di sini saya memanfaatkan kuesioner dengan melakukan survei, dan teknik yang dipakai dalam pengukuran kuesioner atau angket pada penelitian ini yaitu skala ordinal. Nah, studi pustaka juga menjadi teknik pengumpulan data, di mana kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, sikap, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang akan diteliti. Nah, populasi dan sampel. Populasinya digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna TikTok yang mempunyai minat beli terhadap produk Camel Beauty yang berdomisili di kota Tanjung Pinang. Nah, sedangkan sampelnya itu teknik pengambilannya menggunakan teknik probability sampling dan teknik random sampling, dan samplingnya berjumlah 53 orang atau jenuh. Nah, definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel konten marketing berdefinisi atau mendefinisikan konten marketing ini sebagai pendekatan strategi pemasaran yang difokuskan pada pembuatan dan pendistribusian konten yang memiliki value atau nilai yang relevan dan konsisten, yang bertujuan untuk menarik pemirsa serta mengubahnya menjadi konsumen. Nah, adapun indikatornya yaitu relevansi, akurasi bernilai, mudah dipahami, dan mudah ditemukan, yang bersumber dari Melihinos 2015. Nah, untuk nomor kuesioner sendiri, relevansi ini bernilai 1 sampai 2, akurasi bernilai 3 dan 4, mudah dipahami 5 dan 6, dan mudah ditemukan 7 dan 8. Untuk pengukurannya sendiri menggunakan skala Likert. Nah,
pada variabel customizations yang berdefinisi sebagai tindakan memproduksi dalam menanggapi keinginan pelanggan tertentu yang berdasarkan sumber Widya Moko 2016. Nah, indikatornya yang dapat saya ukur yaitu mengenai kemenarikan, tingkat kesenangan, terkesan nyata, dan kesukaan yang bersumber dari Nuryadin 2022. Nah, untuk nomor kuesionernya bisa dilihat sendiri dan pengukurannya masih menggunakan skala Likert. Nah, untuk variabel convenience, kenyamanan itu adalah hasil dari kesenangan diri dan kebahagiaan diri pada saat mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan informasi serta pengalaman belanja yang dikutip dari sumber Covaris 2022. Nah, untuk indikatornya sendiri bersumber dari Duarte 2018, yaitu access convenience, search convenience, evaluation convenience, attentiveness convenience, transactions convenience, positions convenience, dan post positions convenience. Nah, untuk nomor questionnaire-nya sendiri bisa dilihat hingga pernyataan ke-14. Nah, untuk pengukurannya masih sama menggunakan skala Likert. Nah, pada variabel minat beli didefinisikan berdasarkan sumber bulan dari 2021, minat beli ini merupakan suatu yang timbul akibat menerima stimulan dari produk atau jasa yang dilihatnya dan timbul ketertarikan untuk mencoba produk tersebut dan akhirnya timbul keinginan untuk membeli agar dapat memilikinya. Untuk indikatornya saya ambil dari Adam 2020 yang dijelaskan atau memiliki indikator minat transaksional, minat referensial, minat preferensial, dan minat eksploratif. Untuk nomor kuesionernya di sini satu indikator itu mendapatkan 2 pernyataan. Dan pengukurannya masih sama menggunakan skala Likert. Nah, untuk teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data di sini ada 4. Yang pertama itu editing, yang merupakan teknik atau proses pengecekan dan penyesuaian yang diperoleh terhadap data penelitian untuk memudahkan proses pemberian kode dan proses data dengan teknik SPSS. Nah, yang kedua coding. Coding ini merupakan kegiatan pemberian berupa angka pada jawaban dari kuesioner untuk kemudian dikelompokkan dalam kategori yang sama dengan tujuan menyederhanakan jawaban. Nah, yang ketiga ada scoring, di mana scoring ini mengubah data yang bersifat kualitatif ke dalam bentuk kuantitatif. Dengan pemberian skor ini digunakan sistem skala 5, yaitu sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju dengan skor 5, 4, 3, 2, 1. Nah, untuk tabulating sendiri menyajikan data-data yang diperoleh dalam tabel, sehingga diharapkan pembaca dapat melihat hasil penelitian yang jelas setelah proses tabulating selesai dilakukan, kemudian data diolah lagi menggunakan program SPSS. Untuk teknik analisis datanya sendiri ada uji validitas yang terdiri dari uji kualitas data, reliabilitas, yang ada uji asumsi klasik, uji normalitas, uji heterogeneisitas, uji multikoloneritas, dan analisis regresi berganda, ada uji hipotesis, dan uji koefisiensi determinasi. Baiklah, sekian presentasi dari hasil penelitian saya. Saya yakin masih banyak kesalahan dalam pembicaraan, dalam penyampaian, dalam pemberian materi atau pengelolaan data. Untuk itu saya meminta maaf yang sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dwi Septiaryani selaku dosen mata kuliah ini. Dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.